Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga dan mata hati kami agar kami dapat mendengar dan memahami perkataan-Mu serta melakukannya. Cerahkanlah pikiran dan pemahaman kami sehingga kami tidak hanya mendengar dan menghayatinya, tetapi juga menunaikannya lewat pertobatan, usaha dan kerja keras kami mengejar kekudusan demi keselamatan jiwa dan raga kami kelak. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, ingu dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Seorang dari antara ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, "Guru, dengan berkata demikian, engkau menghina kami juga." Tetapi ia menjawab, "Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini Yesus mengecam orang Farisi karena mereka rajin memberi persepuluhan dari hal-hal kecil, tetapi melupakan yang jauh lebih penting, yakni keadilan dan kasih Allah. Mereka tekun dalam praktek keagamaan, tetapi tidak membiarkan hati mereka diubah oleh Allah. Yesus menegur mereka bukan karena kesalahan dalam hukum Taurat, melainkan karena ketidakselarasan antara doa dan praktek hidup mereka. Mereka tampak religius di luar, tetapi miskin kasih di dalam. Munafik kalau kita sebut dalam hidup kita sehari-hari. Saudara dan saudari terkasih dalam Kristus, teguran Yesus ini juga berlaku untuk kita. Betapa mudah kita jatuh ke dalam rutinitas iman. Kelihatan rajin berdoa, padahal karena terpaksa. Rajin dalam pelayanan supaya dipuji orang. Tekun dalam devosi, tetapi meninggalkan dan bertengkar dengan keluarga. Di sana nampak jelas bahwa kita lupa apa sebenarnya tujuan dari segala sesuatu yang kita lakukan. Dan itu semua adalah kemunafikan dan tidak menghadirkan kasih, perubahan dan pertobatan. Nol sama sekali. Kita bisa sibuk dalam kegiatan gereja, namun menutup mata terhadap orang miskin yang sakit, yang butuh biaya untuk pendidikan, atau mereka yang membutuhkan perhatian, kehadiran. Kita sibuk berteologi terlalu tinggi, bahasa yang membumbung sampai ke awan, tetapi kita lupa ada orang yang tidak makan, ada orang yang tidak berpakaian, ada orang yang tidak memiliki rumah, ada orang yang hanya bisa mengisi perut, itu pun susah. Kita sibuk berimajinasi terlalu tinggi setinggi-tingginya, tetapi kita tidak melihat ke bawah. Hari ini kita merayakan Santa Teresia, perawan dan pujangga gereja. Ia seorang wanita besar dalam gereja, pembaharu Ordo Karmel, sekaligus seorang mistikus yang mengajarkan kita arti doa yang sejati. Ia menulis, doa tidak lain adalah pergaulan akrab penuh kasih dengan Dia yang kita tahu mengasihi kita.
Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita menyiapkan hati kita untuk berdoa bersama Santa Teresia. Mengingatkan bahwa doa bukan sekedar kata-kata atau rutinitas, melainkan perjumpaan hati dengan Allah. Dari doa yang sejati lahirlah keberanian untuk mencintai, kesetiaan untuk melayani, dan kerendahan hati untuk memperbaharui gereja. Ia berani membawa pembaharuan karena ia bersumber, karena ia memiliki doa yang dalam, yang hebat, yang luar biasa, yang akrab, yang intim, yang personal dengan Allah. Jangan biarkan iman kita berhenti pada kebiasaan yang hanya karena supaya dilihat, supaya begini dan begitu. Tetapi biarlah doa kita mengubah hati kita, sehingga kita semakin penuh kasih adil dan tulus, rendah hati. Dengan demikian, hidup kita sungguh menjadi pribadi pendoa, dan dunia membutuhkan pendoa. Semoga Tuhan memberkati. Ya Allah Bapa kami, Engkau telah menunjukkan betapa besar kasih-Mu kepada manusia. Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putra-Mu untuk menyelamatkan kami. Kami mohon semoga kami membuka mata dan hati kami sehingga kami juga mampu melihat sesama yang membutuhkan kesembuhan seperti yang kami harapkan daripada-Mu. Bantu kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik dalam seluruh kesaksian hidup kami. Doa syukur ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Putra-Mu dan Tuhan kami yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.